Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Jumpa lagi bersama Ibu Siska. Hari ini Ibu Siska akan menerangkan tematik kelas 2. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, jangan lupa kalian klik tombol subscribe, like, and comment gratis. Oke? Jika sudah, yuk kita mulai belajar. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik kelas 2. Tema 7 kebersamaan, subtema 3 kebersamaan di tempat bermain. Pembelajaran 6. Tujuan pembelajaran hari ini berfokus pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, SBDP, dan Matematika. Bermain di halaman rumah. Seusai sekolah, teman-teman Siti pergi ke rumah Siti. Rumah teman-teman Siti saling berdekatan. Mereka bermain di halaman. Siti dan teman-temannya bermain berburu hewan. Siapa yang di sini pernah bermain berburu hewan? Nah, atau masih ada yang tidak tahu tentang permainan berburu hewan? Nah, Bu Siska akan menjelaskan apa sih permainan berburu hewan. Apa itu permainan berburu hewan? Yang pertama, latar belakang. Permainan ini dibuat untuk mengisi waktu luang pada sore hari, yaitu dengan cara menirukan orang yang sedang berburu binatang dengan cara melempar benda untuk menangkap binatang. Yang kedua, pemain. Pesertanya adalah semua umur, baik anak-anak maupun yang sudah dewasa dapat melakukan permainan ini. Peserta 5-10 orang atau sesuai banyaknya peserta yang akan memainkannya. Yang ketiga, jalannya permainan. Pertama, diawali dengan cara diundi atau hompimpa. Hompimpa alayum gambreng. Po ipah pakai baju rombeng. Nah, untuk mencari 2 orang untuk menjadi pemburu dan yang lainnya menjadi binatang sebagai sasarannya. Anak yang terkena lemparan bola dari pemburu, maka dia harus keluar dari arena permainan. 4. Penentuan pemenang. Dalam permainan ini, yang menang adalah peserta yang paling terakhir berada di lapangan permainan. Nah, permainan berburu hewan itu kalian bisa mainkan bersama teman kalian atau keluarga kalian di rumah ya. Nah, tadi Bu Siska sudah menjelaskan cara bermain berburu hewan. Sekarang yuk jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, bagaimana cara bermain berburu hewan? Ya, itu memilih 10 anak lalu hompimpa. 2 anak menjadi pemburu dan sisanya menjadi binatang. Pemburu melemparkan bola ke arah binatang. Nah, binatang yang terkena lemparan bola maka dia harus keluar dari arena permainan. Yang kedua, sebutkan tempat bermainmu yang sering kamu lakukan bersama temanmu. Nah, bisa jadi kalian sering bermain di halaman, di lapangan, di taman, di sekolah, dan lain-lain. Yang ketiga, sebutkan contoh sikap baik terhadap teman yang memiliki permainan kesukaan yang berbeda. Nah, yaitu saling menghormati, saling tetap hidup rukun, tetap bermain bersama, dan saling membantu. Yang keempat, sebutkan contoh sikap jelek terhadap teman yang memiliki permainan kesukaan yang berbeda. Nah, sikap jelek ini tidak boleh kalian tiru ya. Ini tidak baik, yaitu menghina teman, tidak berteman dengan kesukaan yang berbeda karena temannya kesukaannya berbeda jadi kalian tidak mau temanan. Itu tidak boleh ya. Yang kelima, sebutkan sikap yang diperbolehkan kepada semua teman.
Nah, berarti ini sikap yang baik, yaitu sikap saling menghormati dan menghargai. Nomor 6, sebutkan sikap yang tidak diperbolehkan kepada semua teman. Nah, kalian tidak boleh menghina atau mengejek teman ya. Setiap siswa memiliki ciri dan sifat sendiri. Ada yang menyukai warna kuning, ada siswa yang menyukai biru. Nah, sikap yang baik dapat diungkapkan dengan sapaan yang baik. Selamat pagi, Dayu. Siti, selamat pagi juga. Dayu, bagaimana kalau setelah pulang sekolah kita bermain ke rumahku? Baik, nanti saya ajak beberapa teman, pasti mereka suka. Nah, kata sapaannya ada Dayu dan Siti. Yuk kita buat kalimat yang menggunakan kata sapaan. Di sini ada Siti. Kalimat sapaannya, Siti, tolong ambilkan bukuku. Pak Guru, selamat pagi Pak Guru. Adik, kata sapaan dari adik. Adik, kemanakah ibu pergi? Kakak, tunggu aku kakak. Kamu, aku akan membantu ibu memasak. Kamu bantu ayah membersihkan selokan. Kami akan bekerja sama membersihkan kelas. Kita harus menjaga kebersihan kelas. Nah, kata sapaan ini kalian dapat membuat kata sapaan sesuai dengan apa yang kalian pikirkan ya di rumah masing-masing sebagai latihan membuat kalimat sapaan. Siti dan teman-temannya bermain berburu hewan. Siswa yang berperan sebagai hewan jika terkena lemparan harus keluar area. Siti melempar bola ke arah Dayu. Kaki Dayu terkena lemparan Siti. Nyatakan seekor hewan berikut dalam bentuk pecahan dari kumpulannya. Nah, saya yakin kalian bisa mengerjakan soal ini karena sudah diulang-ulang ya. Oke, kita bahas saja satu persatu. Pak Tony menangkap seekor rusa. Ingat, seekor rusa berarti satu. Seekor rusa dari kumpulan di samping dapat dinyatakan dengan pecahan. Ada berapa kumpulan rusa itu? Ada 3, berarti pecahannya 1/3. Betul sekali. Yang nomor 2, Pak Ahmad menangkap seekor kelinci. Seekor berarti 1. Seekor kelinci dari kumpulan di samping dapat dinyatakan dengan pecahan. Nah, kumpulan kelinci di samping ada berapa? 2. Berarti pecahannya 1/2. Nomor 3, Pak Mahmud menangkap seekor ayam. Seekor ayam dari kumpulan di samping dapat dinyatakan dengan pecahan. Nah, seekor ayam dengan kumpulan ayam di samping ada 4. Berarti pecahannya 1/4. Nomor 4, banyaknya kucing abu-abu di samping dapat dinyatakan dengan pecahan. Nah, kucing abu-abunya hanya 1. Di situ ada 2 kucing, berarti pecahannya 1/2. Nomor 5, Pak Somad memiliki 2 ekor kambing. Seekor kambing dijual. Kambing yang dijual dapat dinyatakan dengan pecahan. Nah, 1, lalu ada 2 kambing, berarti pecahannya 1/2. Mudah bukan? Berikutnya pasangkanlah antara pecahan dan gambar yang sesuai. Di sini ada pecahan setengah. Manakah gambar yang merupakan pecahan setengah? Ya, betul, itu ada 2 potong kue yang diberi tanda X, berarti pecahannya 1/2. Lalu berikutnya pecahan 1/3. Manakah kue yang menyatakan pecahan 1/3? Apakah ada lagi? Ya, ada lagi. Apakah ada lagi? Tidak.
Berikutnya pecahan 1/4. Manakah yang termasuk gambar pecahan 1/4? Ya, ada gambar cookies, lalu pizza, lalu sandwich. Nah, gampang kan? Nah, Bu Siska yakin kalian sudah mengerti tentang pecahan. Berikutnya membuat patung hewan. Nah, di sini ada proses pembuatan patung. Yang pertama, siapkan tanah liat atau plastisin. Yang kedua, siapkan alat bantu dan air. Ketiga, siapkan meja putar, itu pun jika ada ya. Yang keempat, siapkan gambar rancangan patung. Yang kelima, tempatkan tanah liat atau plastisin di atas meja, putar sedikit demi sedikit. Yang keenam, proses pembuatan patung. Yang pertama, siapkan tanah liat atau plastisin. Yang kedua, siapkan alat bantu dan air. Ketiga, siapkan meja putar, itu pun jika ada ya. Yang keempat, siapkan gambar rancangan patung. Yang kelima, tempatkan tanah liat atau plastisin di atas meja, putar sedikit demi sedikit. Yang keenam, pijat-pijat bahan hingga mendekati bentuk yang diinginkan secara global. Yang ketujuh, jika bahan kurang bisa ditambah. Sebaliknya, bila berlebih bisa dikurangi. 8. Sempurnakan bentuk dengan alat bantu, lalu berikan sentuhan akhir dengan pembentukan detail patung dan dihaluskan. Nah, kalian dapat membuat patung ini di rumah kalian ya dengan menggunakan tanah liat atau plastisin. Oke, terima kasih anak-anak. Barusan kalian mendengarkan penjelasan materi tema 7 subtema 3 pembelajaran 6. Bu Siska harap kalian dapat mengerti apa yang sudah Ibu jelaskan tadi. Cukup sekian dari Bu Siska. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar. Dadah.